Masuknya parpol dari luar bakal membuat persaingan makin sengit. Kue yang dibagi-bagiin makin kecil. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siward. Dalam Rakernas PDIP, Megawati menyinggung soal parpol koalisi sebelah sedang terjadi rebutan menteri. Namanya juga kue kekuasaan. Siapa sih yang tidak ngiler? Semua juga pada mau. Jangankan ditawarin. Tidak ditawarin aja, banyak yang meminta agar masuk koalisi. Meskipun nanti porsinya lebih kecil, itu lumayan ketimbang di luar koalisi dan enggak dapat apa-apa. Benar tidaknya isu ini sebenarnya di zaman yang gampang viral seperti sekarang, ini tidak sulit untuk melacak. Bisa dilacak dari pemberitaan di media. Saya akan kasih beberapa petunjuk yang didapat dari media. Yang pertama, ada isu revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Kalian pasti sudah tahu. Kabarnya, jumlah kementerian akan bertambah dari 34 menjadi 40 kementerian. Tapi ini bisa dibantah dengan alasan masalah dan tantangan yang dihadapi Indonesia makin lama makin besar. Jadi jumlah menteri harus lebih banyak, biar efisien dan masalah cepat selesai, kata mereka yang mendukung. Tapi polemik dimulai dari, kalau saya lihat, ini berawal dari statement Ketua DPP PAN yang terlalu frontal. Dia bilang kurang lebih seperti ini, tidak tepat kalau ada parpol yang baru bergabung, lalu minta jatah menteri lebih banyak dari parpol yang dari awal sudah mendukung Prabowo Gibran. Dulu enggak mendukung, masa dapat 3 menteri? Kemudian Gayung bersambut. Bendahara Nasdem Ahmad Sahroni entah bercanda atau memang mau menyindir, saya kurang tahu. Tapi dia bilang begini, bisa saja parpol yang baru bergabung justru bisa dapat lebih dari 3 menteri. Rasanya bisa dapat lebih malah. Ini terdengar agak memanas-manasi. Nasdem mengaku memang Surya Paloh mendukung Prabowo, tapi dalam tanda kutip tanpa pamrih. Sudah ada pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo, tapi belum ada pembicaraan yang mengarah ke jatah menteri. Kalau ini benar, wajar Nasdem agak kesel dan menyindir PAN yang terlalu kelihatan nafsunya. Belum apa-apa kok, sudah dituduh yang macam-macam. Kemudian habis Nasdem, datanglah PKB. Kalau dari PKB, wasekjennya bilang, PAN jangan terlalu baperan soal parpol luar koalisi yang dapat jatah menteri. Biarkan Prabowo yang memutuskan gimana baiknya. Statement dari PAN ini terlalu frontal dan sudah pasti mengarah ke parpol yang bukan koalisi. Nasdem dan PKB yang paling merasa disentil karena sudah ketemuan dengan Prabowo sebelumnya. Masuknya parpol dari luar bakal membuat persaingan makin sengit. Kue yang dibagi-bagiin makin kecil. Apalagi ada prediksi bahwa Nasdem dan PKB masing-masing dapat 2 kursi menteri. Karena logikanya, kalau mereka masing-masing cuma dapat 1 menteri, ya rugi besar. Nasdem dan PKB jumlah kursinya lumayan banyak di DPR, jauh lebih banyak daripada PAN. Partai Gerindra sepertinya juga bingung mau gimana. Sehingga Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko bilang, persoalan jatah menteri, tolong jangan sampai jadi polemik di media. Nasdem sama seperti partai koalisi lain yang sudah menyatakan siap menghormati hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan postur kabinet. Kadang, antar parpol di koalisi aja bisa konflik soal jatah menteri. Memang bukan dalam konfrontasi atau adu mulut, tapi melalui kode-kode halus, lewat statement yang agak menyindir. Itu perebutan antar parpol di koalisi. Belum lagi perebutan antara parpol koalisi dan non-koalisi. Ini belum termasuk seandainya PKS dan PDIP juga bergabung. Meskipun peluangnya kecil, tapi anggap saja keduanya gabung. Apa enggak makin bingung tuh? Parpol di dalam koalisi udah kerja keras, udah berkeringat sampai seember, tapi parpol di luar koalisi bisa masuk dengan mudah. Biasanya dilema seperti ini dialami oleh parpol kecil atau parpol yang enggak lolos ke Senayan.
Mereka minder jika dibandingkan dengan parpol luar koalisi yang kursinya banyak. Dari parpol koalisi Prabowo Gibran yang lolos ke Senayan, Demokrat paling rendah, dapat 44 kursi di DPR. Kalau Partai PAN dapat 48 kursi. Bandingkan dengan PKS yang dapat 53 kursi, PKB dapat 58 kursi, dan Nasdem dapat 69 kursi. Jadi bayangkan, partai seperti PAN dan Demokrat gelisah kalau partai-partai ini bergabung. Kekuatan politik mereka jauh lebih besar. Apalagi partai-partai kecil yang tidak lolos ke Senayan, mereka pasti kalah bersaing. Realistis aja deh, Prabowo butuh kekuatan besar di parlemen supaya dia tidak dihalangi oposisi yang terlalu kuat. Banyak kebijakan dan program yang gampang ditolak. Makin banyak parpol yang bergabung, makin bagus. Yang paling banyak kena imbas, ya partai kecil tadi. Secara halus mungkin bakal tersingkirkan. Kalau Golkar dan Gerindra, mereka aman-aman saja karena Golkar jumlah kursinya sangat banyak, nomor 2 di belakang PDIP. Sedangkan Gerindra, itu punya Prabowo. Nggak mungkin dong Prabowo cuma kasih 1-2 kursi buat partainya sendiri. Biasanya dalam sebuah politik, yang paling kencang teriak adalah mereka yang merasa bakal dirugikan. Yang merasa aman-aman aja, pasti nggak akan terlalu pusing. Ini adalah gambaran gimana sebenarnya manuver parpol beberapa waktu setelah menang Pilpres. Nomor 1 itu pasti urusan parpol dulu. Jatah menteri harus dapat berapa, bakal ada lobby-lobby politik, ada deal-deal yang disepakati, ada diskusi dan perdebatan alot. Rakyat mah nanti aja. Tugas rakyat sudah selesai, yaitu mengantarkan kemenangan kepada mereka. Terima kasih kepada rakyat, dan selanjutnya urus jatah menteri. Sebenarnya, kalau ditanya kepada masyarakat, mereka maunya jumlah menteri profesional jauh lebih banyak ketimbang menteri titipan dari parpol. Kalau bisa 70-30, bila perlu 80-20. Tapi kita tahu ini mimpi di siang bolong, bagai pungguk merindukan Juliet. Nggak akan terjadi. Menteri dari parpol kadang latar belakang nggak nyambung. Udah itu, ya tahu sendirilah potensi korupsi kayak apa. Lihat aja mantan Menteri Pertanian yang jadi tersangka. Uang negara dipakai untuk keperluan pribadi dan keluarga. Itu uang dari rakyat, dari pajak yang dibayarkan untuk membiayai keperluan pribadi dia. Menteri satu ini mungkin cuma satu-satunya, cuma ada di Indonesia, dan mungkin wajib dipajang di museum. Akhir kata, inilah kenyataan yang bakal kita hadapi mulai Oktober nanti. Sabar adalah kunci. Bagi yang tidak sabar, harus tetap bersabar. Jangan mengganggu, cukup jadi penonton saja. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.